Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada malam hari ini saya akan mencoba berbagi ilmu nih tentang materi kimia, tentang ikatan kimia. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ya, ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu terjadi apabila ada satu unsur bertemu dengan satu unsur lain, ya, maka akan membentuk sebuah senyawa. Ya, senyawa. Oke, sebuah senyawa. Nah, senyawa ini terbentuk dari sebuah ikatan. Nah, oleh karena itu kita sebut ini sebagai ikatan kimia. Ikatan kimia yang akan membentuk sebuah senyawa. Senyawa tersusun dari molekul. Nah, molekul ini kita sebut sebagai unit paling terkecil. Paling kecil dalam senyawa. Oke. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian ketika kita sudah berbicara tentang ikatan kimia, ya, ikatan kimia, kita harus paham betul apa sih tujuan terbentuknya ikatan kimia. Nah, sama seperti ketika kita berbicara seorang pasangan, ya, ketika seorang lelaki bertemu seorang wanita. Nah, di sini kan terciptalah sebuah pasangan untuk bisa saling menghasilkan keturunan. Ya, dengan menghasilkan keturunan terciptalah suatu keharmonisan. Keharmonisan inilah yang kita sebut sebagai kestabilan dalam suatu kehidupan. Nah, kestabilan. Jadi kalau kita berbicara tentang ikatan kimia, maka tujuannya di sini adalah untuk mencapai suatu kestabilan, mencapai suatu kestabilan. Nah, kestabilan mana yang menjadikan dia harus mempunyai acuan, yaitu ada acuannya di sini adalah gas mulia. Nah, mulia. Nah, gas mulia merupakan golongan 8A. Golongan 8A. Gas mulia memiliki elektron valensi sebanyak 8 elektron. Nah, sehingga dengan kita mengetahui gas mulia ini memiliki elektron valensi sebanyak 8 elektron, hal ini dapat kita menjadikan patokan bahwasanya untuk bisa mencapai sebuah kestabilan, ya, ikatan kimia harus memiliki suatu kaidah, yaitu kaidah yang kita kenal sebagai kaidah oktet. Nah, apa yang dimaksud dengan kaidah oktet? Nah, kaidah oktet inilah yang kita definisikan bahwasanya sebuah kestabilan ikatan kimia harus bisa mencapai kaidah oktet.
artinya mencapai elektron valensinya itu sebanyak 8 elektron. Senyawa bisa dikatakan stabil ya apabila sudah mencapai 8 elektron. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi pada kesimpulan di sini kita bisa mengambil definisi bahwasanya ikatan kimia itu akan membentuk sebuah senyawa yang berasal dari dua unsur yang terikat satu sama lain. Memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan. Kestabilannya berdasarkan kaidah oktet. Kaidah oktet. Oktet itu artinya harus mencapai ini ya 8 elektron. 8 elektron. Jadi untuk mencapai suatu kestabilan di sini ikatan kimia harus membentuk suatu senyawa yang memiliki kaidah oktet atau mencapai kesetaraan elektron valensinya itu sebanyak 8 elektron. Jadi kalau kita mengatakan ikatan kimia si senyawa A dikatakan stabil apabila dia mencapai 8 elektron. Nah, di sini bagaimana sih caranya kita bisa tahu bahwa ikatan kimia itu dapat terbentuk pada suatu senyawa. Di sini ikatan kimia itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Terbagi menjadi 3. Apa saja? Nah, di sini ada ikatan ionik ya. Kemudian ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, ikatan ionik itu prinsipnya cuma satu, yaitu terjadi serah terima elektron. Serah terima elektron. Ini konsep dasar ikatan ionik, nah, serah terima elektron. Ciri umumnya adalah unsur yang berikatan di sini adalah unsur non logam ditambah unsur logam. Ya, unsur logam. Sedangkan ikatan kovalen ya, kita bisa sebut ikatan kovalen itu adalah terbentuknya suatu ikatan pada senyawa itu dengan cara sharing elektron. Sharing elektron. Nah, unsur-unsurnya di sini biasanya unsur yang bergabung di sini yang berikatan itu biasanya adalah unsur non logam dengan unsur non logam. Nah, intinya kalau untuk ikatan logam di sini adalah yang terjadi di sini adalah unsur logam dengan logam ya. Konsepnya di sini kalau teman-teman bisa cek ikatan logam ini seperti adanya elektron ya. Pada saat elektron melewati unsur-unsur logam yang bermuatan positif ya, maka
maka ini kita sebut sebagai ikatan logam. Bahasa yang saya ketahui di sini seperti lautan elektron ya, lautan elektron. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang keliru bisa teruskan ya. Ini yang saya ingat, ikatan logam ini seperti lautan elektron gitu. Ya, yang jelas unsur-unsurnya di sini adalah unsur logam dengan logam ya. Mungkin yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah ikatan kovalen dengan ikatan ionik ya. Itu mungkin yang jadi pokok pembahasan saya pada malam hari ini, adalah ikatan kovalen dan ikatan ionik ya. Itu yang saya menjadi titik fokus di sini. Jadi kesimpulan di sini bahwasanya ikatan kimia itu terbentuk menjadi dari 3 jalur ya. Yang pertama adalah ikatan ionik, yang kedua adalah ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Oke. Ikatan ionik itu konsepnya adalah serah terima elektron, biasanya adalah unsur non logam dengan logam. Kemudian ikatan kovalen itu adalah sharing elektron antara unsur non logam dengan non logam ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mengaplikasikan antara unsur non logam dengan logam, konsep dari serah terima elektron itu seperti apa, kemudian ikatan kovalen itu konsep sharing elektron itu seperti apa antara unsur non logam dengan unsur non logam. Mari kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, intinya ikatan ionik ya, ikatan ionik. Contoh senyawa yang paling mudah adalah natrium klorida. Natrium klorida. Klorida. Nah, rumus senyawanya di sini adalah NaCl ya. NaCl terbentuk dari Na bermuatan positif ditambah Cl bermuatan negatif. Nah, di sini kita harus tahu Na di sini adalah golongan 1A. Sedangkan Cl golongan 7A. Berarti kita sudah tahu bahwasanya golongan 1A ini adalah golongan logam ya, unsur logam. Sedangkan golongan 7A ini termasuk unsur non logam ya, non logam. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya biasanya logam ini membutuhkan elektron ya, yang ditandai dengan tanda positif. Berarti dia butuh elektron. Sedangkan biasanya untuk unsur non logam ditandai dengan tanda negatif, yang artinya adalah sebagai donor elektron atau pemberi elektron ya, bahasa mudahnya. Sehingga Na ini membutuhkan elektron, Cl itu memberi elektron. Jadi ada namanya serah terima elektron. Dari Cl yang memiliki kelebihan elektron sebanyak 1 ya, ini kelebihan elektron sebanyak 1 yang kita tulis negatif 1, sedangkan Na di sini membutuhkan elektron sebanyak 1 ya. Artinya di sini dia sedang butuh elektron ya. Dia sedang butuh elektron. Sedangkan negatif 1 ini dia sedang mencari unsur yang membutuhkan elektron ya. Jadi peran dari unsur non logam di sini adalah sebagai donor elektron, sehingga akan menghasilkan senyawa NaCl. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Nah, konsep ikatan kovalen di sini adalah pemakaian elektron bersama. Pemakaian elektron bersama, atau bahasa Inggrisnya sharing elektron ya. Sharing
elektron. Sharing elektron. Bahasa yang mungkin saya bisa gunakan di sini ya adalah misal si A mempunyai uang 5.000, sedangkan si B memiliki uang 5.000. Ya, memiliki uang 5.000. Nah, mereka ingin membuka usaha, ya. Usahanya kita sebut usaha ini ya, permen kapas ya. Permen kapas. Membutuhkan modal sebesar 10.000. Nah, untuk bisa mencapai target modal yang diperoleh, si A dan si B menggabungkan kedua modalnya agar mencapai modal yang dibutuhkan, yaitu 10.000 ya, 10.000. Sehingga inilah kita kenal sebagai konsep kovalen, yaitu pemakaian secara bersama ya. Uang 5.000 si A akan dipakai dengan si B. Sebaliknya, uangnya si B akan dipakai dengan si A. Jadi istilahnya di sini saling menguntungkan satu sama lain. Bila mereka menggabungkan uang mereka antara satu dengan yang lain, maka akan menghasilkan target modal yang dicapai, yaitu 10.000 ya. Sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan atau yang dicapai setelah mencapai target modal yang diinginkan dengan cara pemakaian modal secara bersama. Modal si A 5.000, modal si B 5.000, akhirnya mencapai suatu target, yaitu target modal yang diperlukan adalah 10.000. Sama seperti ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen di sini adalah sharing elektron. Contoh hal yang paling mudah di sini yang saya contohkan di sini adalah NH3. NH3 amoniak ya. NH3 itu amoniak ya. NH3 terdiri dari satu atom pusat nitrogen ditambah dengan 3 atom yang berikatan H. Nah, di sini kita harus mengetahui elektron valensi N itu sebanyak 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tanda titik ini kita sebut sebagai dot ya, dot yang merepresentasikan sebagai ada tidaknya elektron. Oke. Kemudian di sini elektron valensi H itu kan 1. Ya. Oke. Nah, ketika di sini akan dihubungkan satu garis satu sama lain. Nah, garis ini yang kita sebut sebagai ikatan kovalen, yang artinya pemakaian elektron bersama. Nah, sekali lagi kembali lagi ke konsep dasar. Apa sih tujuannya terbentuk ikatan kimia? Tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Kestabilannya di situ berdasarkan golongan gas mulia. Gas mulia itu adalah memiliki elektron valensi sebanyak 8 elektron. Oke. Kalau setelah mendapatkan 8 elektron, oke, kita bisa mengetahui bahwasanya ikatan antara atom pusat N terhadap 3 atom H itu sudah mencapai kestabilan sesuai dengan kaidah oktet. Mari kita buktikan. Antara atom pusat N ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, atom N itu sudah mencapai suatu kestabilan, mencapai kaidah oktet. Untuk H, agar mencapai suatu kestabilan, H itu hanya perlu 2 elektron saja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka atom H mencapai suatu kestabilan. Tetapi kestabilan ini tidak mengikuti kaidah oktet ya. Tidak mengikuti kaidah oktet. Nah,
tidak mengikuti kaidah oktet, melainkan dia mengikuti kaidah yang namanya duktet, yang artinya duktet ini suatu atom dapat mencapai kestabilan apabila sudah memiliki 2 elektron. Nah, ini mungkin yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf atas penjelasannya mungkin masih belum lancar karena memang ini tanpa teks ya, tanpa persiapan, dan ini sebagai bentuk langkah saya untuk mencoba membuat video tutorial seputar materi kimia ya, yang sesuai dengan apa yang saya pahami, dan semoga dengan adanya media YouTube ini bisa dijadikan media saling berdiskusi satu sama lain tentang materi kimia. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.